anak gaul Jaksel apa? Hah? Ini yang dia kolaborasi sama dia desainernya. Harusnya kan lu. Gue anak gaul Jaksel. Ya lu ini, Bro. Tapi yang beneran anak gaul Jaksel nggak akan melabeli diri anak gaul Jaksel sih. Oke, akhirnya dari tadi. Enggak, ya lah. Di sini gue Jejo, gue Kevin dan di sini ada Ernest Parkasa. Halo, saya Ernest Prakasa. Saya di sini kayak berasa lagi sinja. Ini kayak perkumpulan mafia gitu kan. Ada yang dari utara, dari selatan, ini dari luar. Ya kan? Ini musyawarah antar pengurus cabang ya. Iya benar. Bagian mau dulu. kongsi. Nah, emang kalau orang tiga Cina berkumpul tuh pasti ngomongin tentang ras aja. Benar. Karena kita lagi di selatan, kita kan kantor selatan. Berarti ini partai home-nya gue ya. Selatan, Bro. Cina Selatan. Enggak, tapi lu dari lahir emang di gue lahir gue di barat, tapi dari umur 3 tahun gue di Kebayoran Baru. Dari umur 3 tahun gue di Kebayoran Baru sampai sekarang umur gue 39 gue di Kebayoran Baru. Nah, ini Jaksel berarti benar. Dia mesti bilangin dulu bahwa dari umur 3 dia dari Jakarta Selatan. Coba biar tetap lahirnya tetap pagi-pagi makan bakmi. Selamat pagi di berita akhir pekan. Kali ini di sini kita akan membahas berita-berita yang seru-seru. Siap. Sebelum kita ngebahas something yang mau dibawain dari si Ernest ini. Oke. Vin, berita pertama. Kita yang berita yang pertama. Karena gue tahu lu berdua emang kenal awalnya dari grup kripto. Betul. Semuanya dari kripto nih, kita bertiga di sini. Nah, tapi mungkin temennya lu ya, gue belum temenan, tapi temen lu kayaknya barusan keluarin NFT terakhir. Temen gue yang mana nih keluarin NFT nih? Siapa nih temen gue? Nah, namanya itu adalah, kan gue harus buka jadinya kan panik. Perasaan gue nggak enak. Siapa? Terkenal. Oh, terkenal. Udah sering main di luar juga udah sering. Main apa nih? Main konser apa terkenal. Gitu. Iya. Musisi. Nah, Syahrini. NFT-nya keren loh menurut gua, gila ini artisnya sip. Gue bukan temennya Syahrini, bukan apa, dia kagak level, dia temenan sama gua. Oke. Temenan sama gua. Oke, tapi masa private jet temenan sama si nggak masuk bro. Lu kalau Jejo kan lu kan ada bikin NFT sendiri, Avarik Saga ya kan. Lu nggak ada interest? So far NFT gue masih belum masuk gue NFT. Masih jauh ya. Bingung gue. Sama. Gue bingung sama NFT sejujurnya. Cuman Ernest main kripto, maksudnya. Main ya kripto ya. Dan kalau kita ngelihat ya, Vin. Udah makin mainstream karena maksudnya di grup kita aja. Ernest tuh masuk tuh kayak early banget, kayak di bulan. Gue masuk tuh April 2021 bulan April. Ya tahun ini tapi April. April. Maksudnya lu masih early gitu loh. Itu termasuk early ya. Itu grup kapan sih dibikinnya sebenarnya? Januari. Oh Januari. Oh ya berarti baru bulan keempat gue masuk. Ya gitu maksudnya kayak Disman aja kita masuk, Chico Jericho. Iya. Kemarin tuh ada Aureli juga masuk. Bintang Emon juga ada, benar. Walaupun nggak pernah ngomong. Gak pernah ngomong semuanya, nongol aja namanya, pantang, belajar bareng. Itu NFT-nya foto dia. Iya, foto. Serius. Foto sama 3D art-nya dia. Di Binance doang. Dia nggak rilis di OpenSea atau apa gitu. Jadi nggak cuma only di Binance. Jadi buat kalian yang gue tuh bingung ya. Gue bingung nih NFT kayak gini tuh gunanya buat apa? Gue simpen nih, gue punya. Terus Vin, lu kalau ngomongin kayak gitu sekarang kayak gini ya, ada orang fans sama BTS, dia mau koleksi dia punya NFT ya. Iya, haknya benar sih. Ini anak gaul Jaksel apa? Hah? Ini yang dia kolaborasi sama dia desainernya. Harusnya kan lu. Gue anak gaul Jaksel. Ya lu ini, Bro. Tapi yang beneran anak gaul Jaksel nggak akan melabeli diri anak gaul Jaksel sih. Kayak lu ngomong gua keren kan, aneh banget lu, biar itu label dari orang lain aja gitu. Nggak, sorry tapi, ya, bercanda. Tapi menurut lu Syahrini jualan NFT ini bakal sell out gak? Gue nggak tahu bakal sell out apa enggak, tapi yang pasti gue happy aja. Berarti ini mass adoption, man. Mass adoption is always good. Kita memasalkan NFT biar orang-orang makin melek sama kripto. Biarin entrance-nya dari NFT dulu, tapi kan ujung-ujungnya hopefully belajar tentang blockchain, belajar tentang cryptocurrency. Nggak apa-apa lah, positive thinking aja. Gue rasa Syahrini nggak belajar, bro. Itu cuma bayar orang. Iya. Dia kayak frontman-nya gitu mungkin ya. Allegedly kita nggak tahu. Tapi kan orang-orang yang follow dia, apa tuh NFT gitu loh. Jadi belajar. Jadi nggak buka komunitasnya lebih lebar. Kayak lu bilang lebih mainstream. Why not? Nggak apa-apa Je. Why not? NGME. Apa tuh NGME? Not gonna make it.
Next, berita kedua. Nih bapak kalian, Elon Musk. Bapak kripto dunia ini tiba-tiba nge-tweet pengen keluar dari semua pekerjaannya dan jadi influencer. Make sense. Lu setuju nggak? Make sense. Kalau Elon Musk itu make sense banget. Tapi dia yang nggak make sense, maksudnya nggak make sense dalam arti mana mungkin dia meninggalkan semua company-nya dia gitu. Tapi lu bayangin deh, lu kerja nih Tesla, dia di CEO kan, terus SpaceX bikin roket, stres, terus bikin yang listrik Solar City, terus bikin tunnel, terus apa poin lu apa? 4 bisnis kerjaan CEO semuanya stres. Dia udah punya sekarang terkenal kripto bisa naik turun. Mendingan kalau gue jadi dia gue stres ngapain? Gue keluar. Kalaupun iya pasti lama-lama gatel dia. Kembali ke dia kan seneng ngulik-ngulik itu. Dia kan kemarin baru muncul yang bikin dia nanam chip itu kan. Oh iya AI-nya juga Starlink. Nanam chip katanya untuk ngebantu orang yang lumpuh. Benar. Nih nggak tahu masa depan kita akan jadi seperti apa. Ini chip udah ditanam ke otak orang beneran loh, gila. Tapi serem bro. Kalau dari gue sendiri sih si Elon Musk ya, kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena menurut gue ini ingat gak sih tiap kali dia ngomong apa Doge, iya itu langsung naik. Ya kalau dia udah beli di bawah, dia tinggal ngomong itu. Bener. Itu duit dia jauh lebih banyak daripada ini semua. Iyalah, jadi influencer gue pengen lihat Elon Musk di Instagram mengiklanin pemutih, ngiklanin obat peninggi, beneran. Ayo Elon Musk masuk. Yuk masuk Elon Musk yuk. Elon Musk yuk. Enggak, tapi lu mengidolkan Elon Musk gak? Kagak sama sekali enggak. And what do you think about him? Enggak, I don't like him. Why? Wow, itu bapak gua. Wow. Kenapa? Why? Karena gua asumsinya lu suka karena kan dia liberal banget, bro. Iya enggak, gue kan kalau maksudnya gini, kalau dengerin dia ngomong, maksudnya gue kan berusaha untuk nangkep value dia apa dan gue nggak pernah kayak dengerin dia ngomong dan gue mengamini kayak misalnya gue dengerin bacotannya Gary V gitu, itu buat gue kayak resonate banget gitu, gitu. Even Steve Jobs gitu, gue resonate banget. Even Steve Hoskins Cardano gitu. Tawa jahat. Gue bilangin Brandon Salim lu ketawain Cardano rek. Tapi dengerin dia ngomong tuh buat gue masih at least ada value-nya lah. Kalau denger si Elon Musk ngomong tuh kayak nggak tahu gue apaan sih nih orang. Nggak masuk di gue, nggak masuk aja, nggak masuk. Apalagi waktu di SNL yang dia suruh nerangin Doge aja, dia kayak ngasal banget sih. Nggak masuk sih kalau gue ya, tapi ya nggak apa-apa. Cuman back again, kalau kita ngelihat dari historinya si Elon Musk nih, he make it loh. Maksudnya dia bikin perusahaan PayPal, dia jual, dia bikin lagi. Dan mobil maksudnya self driving car ya sekarang masih Tesla kan yang teknologinya paling canggih. Walaupun ada insiden-insiden tapi ya dia yang paling advance gitu. Dan maksudnya dia udah berapa kali membuktikan bahwa dia itu a great businessman and entrepreneurs. Dia kayak ngebuktiin kalau berapa kali terus-terusan. Mobil nggak bisa jalan sendiri, pasti susah bisa. Roket nggak bisa terbang sendiri, bisa. Dia banyak diragukan, itu tercermin dari brandnya. Ketika dia nawarin orang nggak percaya, ya lu tes lah. Sukses. Tes. Berhasil. Akhirnya jadi brand Tesla. Itu asal usul Tesla. Penggemar Elon Musk aja kagak tahu. Itu asal usul Tesla. Emang yang tahu ini semua tuh cuman geng kita doang. Kita doang biasa. Hanya anak gaul Jaksel yang tahu Tesla. Kok lu umur berapa sih? Gua lu boomer banget nih gue lihat. Bulan depan gue 40. Iya beneran, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Tapi emang kalau Cina itu biasanya bener. Emang iya. Kalau keturunan Cina itu memang lebih awet muda, nggak tahu kenapa. Which is kalau kita diajak ke spa atau kayak gimana? Kenapa ke situ larinya? Pasti selalu ngomongnya kayak kok muda banget ya. Kalau gue biasanya cuma ngeliat doang. Kalau itu mah biar lu dapat tip aja. Itu lalu disepik namanya. Iya, gue bulan depan 40 nih, gue udah mulai berasa nih. What do you feel about getting 40? I love my 30 so much that I hated being 40, but we'll see. Kayak pala 3 tuh lu masih kayak ngerasa masih muda gitu. Pala 4 tuh kayak, lu tau gak satu-satunya cara orang ke pala 4 mau dibilang muda? Harus mati dulu. Misalnya temen lu mati terus tanya, umur berapa dia? Umur 40. Ya ampun masih muda banget gitu. Gitu. Jadi kalau mau dibilang muda harus mati dulu. Kalau enggak lu enggak akan dibilang muda. Nggak enak umur 40 makanya, tapi ya udahlah. Maksudnya ya udah ayolah, let's go lah, kisera-sera lah ayo. Tapi menurut gue menurut gue di umur lu sepanjang lu umur di angka 3, angka depannya 3 tuh lu, I think you have a lot of achievement. Itu dia kayak I love my 30 so much gitu. Kayak gue banting
banting setir dari karyawan jadi seniman tuh pala 3. Oh itu gitu. lu pala 3 tuh baru mulai? Iya, gue mulai stand up full time entertainer seniman tuh kan 2011, gue umur 33 waktu itu. Gue inget banget tuh pas spesial pertama lu keluar apa? Meremelek. Iya. Pertama Meremelek itu langsung kayak stand komedi dengan Cina berani juga si anjing. Iya begitulah. Dan make it. Gitu. Iya makanya seru. Terus terakhir ini lu keluarin Teka-teki 3 film gue yang ke-6. Sebagai produser. Sebagai sutradara. Sutradara bro. Sebagai sutradara. Director. Director ya. Okay. Damn man. Walaupun kemarin rada rame ya. Iya. Apa tuh? Iya. News selanjutnya nih. Apa nih? Ini apa sih? Nggak, jadi di satu berita ada jadi scene itu sama nih kan. Bahkan nggak berita, trailernya loh. Oh iya. Di trailernya. Tapi diomongin orang-orang juga. Diomongin karena dibilang mirip Knives Out itu. Iya, dikira kok nggak kreatif sih? Gimana sih? Yang jadi pertanyaan emang apa? Enggak, karena gue udah nonton trailernya, gue bilang ini menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi. Gue rasa emang lu mengambil inspirasi dari Knives Out. Oke. Dan gue bilang nggak ada salahnya sih. Oke. Cuman jangan sampai emang ceritanya benar-benar. Oke. Itu asumsi Jejo. Asumsi gua adalah lu mesti jujur loh, walaupun sama Cina. Gua ngelihat ya. Itu lu cuman ini kata-kata yang orang Indo suka nih, melokalisasi produk luar. Kayak prostitusi ya dilokalisasi. Bukan prostitusi, bukan maksudnya mau bikin jadi lokal gitu lah hot ones gitu. Jawaban lu apa? Ya nggak apa-apa, gue appreciate dan I can see where it's coming from. Maksudnya gue nonton Knives Out juga dibilang ada yang nyebut-nyebut Ready or Not. Gue nonton juga dan gue ngerti kenapa orang ngebandingin karena memang yang paling menjadi kunci itu looknya rumah itu. Nah rumah itu kan di film gue ini kayak 90% gue memang di rumah itu. Di sebuah villa di daerah Puncak lah gue syuting. Jadi memang dia stylenya European style, kayu-kayu, interiornya itu memang mirip sama rumah-rumah di film-film yang disebutin tadi. Jadi ketika orang membandingkan buat gue ya wajar. Tapi nanti ketika lo nonton juga lo lihat dari segi cerita, karakter nggak ada sama sekali. Nah rumah itu memang mirip. Nah udah gitu si pedang itu ketika gue datang ke rumah itu dia pasang hiasan pedang-pedang itu gue udah lihat shit gue dibilang niru Knives Out nih. Pas lu pertama kali datang udah lihat gue wah ini kalau ini gue pasang pasti gue dibilang ikut-ikutan Knives Out. Tapi lu tetap pasang. Gue bilang dulu sama yang kayak property manajernya, gue bilang Mas ini boleh nggak diturunin? Dia bilang wah nggak bisa Pak karena ini tuh pedang-pedang yang dipasang di sini tuh beneran peninggalan dari abad pertengahan. Aduh. Jadi nilainya ini hampir 2 miliar. So kalau gue turunin ntar kepotek atau jatuh nuncep ke kaki atau apapun kan repot. Jadi gue mendingan ya udah deh mau dibilang mirip ya udah pasrah aja. Nanti toh juga orang lihat ceritanya kagak ada mirip-miripnya juga ya udah gitu. Ini gue bakal keluar sama pertanyaan sama. Ini kita langsung lanjut ke film ya. Pertanyaan yang sama. Gue tanya kemarin kemarin ke Kak Reza. Zara Hardian. Kenapa gue harus nonton film Indo? Gue tuh setiap kita lagi ngobrolin soal film. Pertanyaannya apa? Harus nonton film gue atau film Indo? Film Indonesia. Gak perlu film lo, tapi karena gue jujur banget, gue tuh nggak interest. Enggak. Ini opini dia. Kalau opininya gue nonton film Indo, which is gue sebenarnya nonton toko sebelah. Di toko sebelah Gue nonton. Iya, thank you. I love it. Itu Chinese represent that bro. Thank you. Gue nonton. Tapi gue paham maksudnya kalau ngelihatnya pure dari segi lo konsumen yang mengkonsumsi sebuah produk, gue paham gitu kayak ngapain gue bayar tiket untuk film Indonesia sementara dengan harga yang sama gue bisa nonton film Spider-Man gitu kan. Sebenarnya it's a very simple logic gitu. Nah, sayangnya kan di kita memang harga tiket itu sama. Nah, kalau dari sudut pandang itu yang bisa gue jawab adalah film Indonesia bisa lebih memberikan relatability. Jadi lu bisa nonton film Hollywood dan lu bisa terhibur, lu bisa terkagum-kagum sama spektakelnya CGI dan segala macam. In terms of drama, mungkin lu akan lebih kesenggol atau lebih relate kalau lu nonton film Indonesia because it's more relatable. Ya lu nonton Cek Toko Sebelah misalnya gitu ya. Relatable gitu. Itu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang pelaku industri, film itu adalah salah satu bidang industri kreatif yang bisa jadi lokomotif buat bidang-bidang lain gitu. Lo bayangin misalnya Bumi Langit Gundala misalnya kemarin tidak terinterrupt sama pandemi gitu. Mereka udah line up ada Gundala, Sri Asih ada apa. Kalau itu jalan, itu kan gerbong yang menarik segala macam di belakangnya, retail, ada fashion, ada animasi, ada komik, ada we don't know, ada live theater show, apapun, musicals, we don't know gitu. Jadi itu sebuah produk yang bidang industri kreatif yang sebenarnya very powerful and influential gitu loh. Bisa memberikan suntikan tenaga buat industri kreatif yang lain selain film. Sebenarnya gitu. Jadi
Tapi gue nggak expect konsumen mikir ke situ ya. Itu kan karena kita orang emang pelakunya. Tapi menurut Ernest sendiri, menurut lu resapan warga Indonesia untuk nonton film lokal itu masih rendah? Sebenarnya kalau lo bandinginnya sama film Hollywood memang masih relatif lebih kecil, tapi sebenarnya generally speaking misalnya bandingin sama misalnya mana ya, Malaysia misalnya, gitu jauh lebih tinggi resapan film lokalnya. Iya of course. Iya, kita Jepang misal, Jepang tuh industri lokalnya susah dapat penonton. Jadi Indonesia tuh sebenarnya secara proporsi ya, dari proporsi, 100% orang yang datang ke bioskop, berapa persen yang nonton Hollywood, berapa persen yang nonton film lokal. Indonesia tuh termasuk tinggi. Indonesia termasuk tinggi. Indonesia tuh punya foothold yang bagus di tanah air untuk film lokal. Mungkin karena lo nggak terlalu avid local movie goer, lo nggak begitu ngeh. Tapi sebenarnya angka film Indonesia itu it's growing rapidly dan makin growing terus. Kemarin kalau nggak intra pandemi ya kita lagi on a very good roll gitu loh. Mungkin secara proporsi ya film Indonesia dibanding film luar, kalau di Indonesia mungkin like 30-ish menuju 40% itu pasar film lokal. Ini segitu tuh gede loh. Gede loh. Nggak, berarti itu gua yang masih iya nggak apa-apa, lu yang nggak tahu karena gua yang nggak tahu. Pertanyaan kedua dong dari gua. Dengar cuan deh. Apa? Lu mau invest di film gua? Itu boleh sih, eksekutif produser Jeffrey Joe, keren sih J. Kan keren sih. Gua kasih tahu apa enaknya invest di film J. Apa tuh? ROI-nya cepat. Kan lu tahu kalau lu invest di startup kan lama nunggunya. Wah gila enggak. Emang beneran berkumpulan orang Cina di sini anjing. Kalau kumpulan mata-mata langsung straight to the point. Tapi oke, kalau ngomongin bisnis gitu ya, memang benar cepat. Tapi make or break. Artinya ketika film lo rilis, film itu kan hanya bisa promosi yang kayak gue lakukan sekarang nih. Gue lagi ceritain tentang film gue. Ini tuh hanya bisa memberikan orang awareness dan interest untuk datang di opening weekend lah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Habis itu lu nggak akan dengerin lu gue mau promo apapun, lu akan tanya temen lu. Iya. Filmnya bagus atau enggak? So it's 100% organic word of mouth. Lu mau pasang TVC setiap hari, setiap jam, setiap waktu nggak akan ngaruh kalau orang ketika di WhatsApp grup bahas filmnya gimana, jelek jangan nonton gitu, susah. Jadi film itu ya kalau lo udah memang ROI-nya cepat balik, tapi kalau begitu lo gagal ya selesai. Lo mau apain pun nggak bisa. Do you feel like teka-teki Tika ini? Do you feel like is it a make it or a break it? Ayo, come on. Iya mungkin yang gue bisa jawab ini yang gue mungkin dari beberapa film gue terakhir yang paling gue nggak confident, paling gue insecure karena genrenya beda kan. Lu biasa komedi. Iya sih biasa komedi. Iya. Setiap kali gue nonton filmnya Ernest komedi, selalu goblok-goblokan. Dan gue nonton gue ketawa. Benar. Kali ini tuh fans on you. Thank you man. Nah yang ini tuh satu-satunya film, ini film pertama gue yang bukan film komedi. I mean adalah komedinya tapi suguhan utama itu bukan komedi. Dan jadi gue kayak deg-degan penonton kira-kira gimana ya responnya gitu loh. Kok lu berani ngambil itu dari yang lu biasanya udah nyaman nih komedi, tiba-tiba lu ngambil yang murder mystery series. Men kalau kita nggak nyoba sesuatu yang baru, mandek kita pasti gitu-gitu aja men. Beneran lagi serius. Lo kalau steady udah tahu nih, gue jagonya ini ya. Lo next thing you know tiba-tiba lo udah kalah sama orang kayak lo baru mau gerak udah telat gitu. Iya nggak Je? Iya. Mafia paling kecil. Di sini mafia paling kecil aku. Enggak, maksudnya selalu berusaha untuk nyoba sesuatu yang baru. Cuman kali ini lompatannya agak ekstrim aja. Tapi sebenarnya orang nggak ngeh itu dari film ke film walaupun dalam koridor komedi. Sebenarnya gue selalu mencoba sesuatu yang baru. Misalnya Cek Toko Sebelah lo tahu kan, keluarga Cina gitu. Benar. Ketika gue ke film ketiga, gue Susah Sinyal itu keluarganya udah bukan Cina lagi. Film pertama keluarga Cina, film kedua keluarga Cina, film ketiga keluarganya gue nggak mau bikin Cina sengaja karena break the mold. Terus film keempat gue challenge baru lagi, adaptasi franchise dari ADC. Gue bikin film Mili dan Mamet, karakter di ADC. Film kelima Imperfect itu tackling isu yang very sensitive issue soal positive body image, body shaming dan segala macam. Jadi sebenarnya setiap film adalah stepping out of the comfort zone, hal baru yang gue coba. Cuman kali ini memang agak ekstrim aja. Cuman kalau nggak nyoba nggak tahu. Lu bisa jelasin nggak yang ekstrimnya itu apa? Kayak what did you do? Beda banget. Genre-nya kan misteri, Vin. Iya, misteri bukan film komedi gitu. Gue benar waktu ngomong nonton teasernya. Nonton kerasa bedanya. Kerasa beda kayak ini kok gini. Itulah yang bikin gue insecure. Aduh kira-kira nonton suka enggak ya? Cuman gara-gara to be honest, ini menurutnya poin dari gue pribadi lagi ya.
gara-gara gue suka banget sama Knife Out. Gue waktu nonton Knife Out tuh gue bener-bener suka banget. Dan itu karena kebawa di Eras ini, jujur aja gue pengen nonton. Kayak gimana sih ini mau kata-katain atau But it's a brilliant movie lah. Knives Out is a brilliant movie. Oke, gue harus jujur. Oke, lu bisa nggak jelasin red line-nya apa? Kayak of course. Teka-teki Tika itu simpelnya ada satu keluarga Chinese, Ferry Salim, Jenny Chang, Organ Oi, dan Dion Wiyoko. Mereka lagi acara keluarga, anniversary dinner orang tuanya, wedding anniversary. Tiba-tiba datang Sheila Dara yang pribumi masuk ke keluarga Chinese ini. Jadi teka-teki Tika bisa juga diganti teka-teki Tiko gitu, bisa masuk juga. Datanglah dia ke rumah ini. Terus tiba-tiba dia ngaku saya anakmu papa gitu. Jadi pertanyaannya kalau misalnya biasa kan misteri itu siapa pembunuhnya misalnya. Kalau film gue jadi cewek ini siapa? Kenapa kok dia bisa tahu banyak tentang keluarga ini? Dan itu mesti bisa dinantikan di bioskop. Di bioskop tanggal 23 Desember. Ya. Enggak, tapi jujur itu sensitif banget loh. Apa? Gue melihat ya kayak ngelihat dari plot aja langsung kayak wait, kok yang mayoritas itu minoritas? Yang mayoritas minoritas. Itu biasa kali kalau di film gue kan udah ketiga kalinya kalau di film gue. Iya sih. Iya itu sih. Maksudnya kalau dia nggak bikin itu, ya nggak beda. Maksudnya gue selalu sukanya si Ernest itu selalu membawa budaya Chinese on the set karena maksudnya ya itu yang bisa kita. Iya itu menurut gue itu yang gue senangnya sih sama lu Bang. Jadi kayak lu ngebawa kayak budaya yang gue jarang banget lihat bahkan di sekitar gue sendiri gitu loh. Iya representation lah maksudnya. Lucu sih ketika gue bikin pertama film gue ngenes gitu kan. Orang-orang tuh banyak media wartawan nanya lu bahas Cina gitu emang orang-orang Cina nggak tersinggung? Nah, penting gue lu kagak tahu aja mereka pada girang itu hidup gue banget di Cina-Cinain hidup gue banget gitu kayak malah seneng terwakili gitu. Vin lu tadi jangan panggilnya Bang, panggilnya Koh. Bebas gue dipanggil apapun bebas gue. Asal jangan Om, gue masih agak di fase peralihan usia ya. Ini gue lagi fase peralihan usia dan ketika gue ketemu aktor-aktor muda gitu udah mulai peralihan dari yang manggil gue Mas Kak, udah mulai ada yang manggil gue Om. Gue ketemu Zara Disti iya Om Ernest, aduh gue om banget di mata dia tapi emang umurnya jauh. Gue lebih dekat sama nyokap ya dari segi umur, ya udahlah emang Om memang harusnya Om. Emang Zara udah bener, Zara panggil gue Om udah bener. Emang katanya emang butuh waktu untuk menerima itu. Iya butuh waktu. Aku denger sih aku kaget gitu. Aja gitu. Kayak kalau gue ngaca gue nggak merasa seperti Om, tapi orang mulai manggil gue Om, ya sudahlah. Memang itulah hidup. Tapi ke pertanyaan selanjutnya ya, yang gue suka in 2000 ya udah arah 2020-an ya, ngomongnya 20-an ya. Pandemi lah, era pandemi. Era pandemi ya. Kita bisa ngelihat dari Marvel juga Shang-Chi budaya Asian tuh lagi angkat banget. Ini dong Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian itu yang mulai. Iya, I think itu membuka orang ternyata membahas Asian cultural movie. East Asian Chinese itu jualan ya ternyata gitu. Jadi agak kaget juga kayaknya mereka. Dan menurutnya kayak kita berharap sih, maksudnya kayak lot of movie yang coming di Indonesia tuh lebih banyak yang ngangkat kayak gini lagi. Amin. Iya, of course. Mas buat ngangkat supaya kita bangsa sipit makin dibangga-banggakan. Sorry loh. Oke. Gue balik lagi ke film lu. Lu kan you're like you said you're very insecure about lumayan. Kayak bringing film this yang ini gue deg-degan banget. Iya. Tapi kayak kayak pada saat lu shot as a director di sana, lu pasti nggak mungkin dong enggak lah, belum. Itu kan energi dan fokusnya 100% ke bagaimana melakukan syuting ini. Ketika udah rilis, udah mau mendekati tayang ini baru nih mulai nih deg-degan. Aduh gimana ya respon orang tergala premier gimana ya. Tapi kayak how gimana sih cara lu bikin kayak semua film lah pasti ada jalur ceritanya kan, lu ada mulainya, ada ininya, di belakang ada plot twistnya. Kayak is it something yang kayak lu menurut lu dari lu pindah genre ini ya lu struggle with? Itunya nggak terlalu sih, karena kan biar gimana pun juga skenario itu udah ada bukan template ya, tapi udah ada kayak semacam struktur bakunya gitu. Jadi especially when you're talking about mainstream cinema yang pop lah. Lu kalau dissect film-film Marvel ya semua cetakannya sama sih. Iya, gitu. basically. Lu tahu di tengah ada kayak udah menang tapi ternyata kalah, terus dia ntar baru terakhir baru menang. Itu udah ada polanya. Jadi secara struktur sebenarnya nggak jauh beda, cuman secara secara alur cerita memang gue bikin jadi agak sedikit berbeda, lebih padat, lebih gue jaga supaya tight, supaya hopefully orang nggak bosen dan bisa merasa engage gitu sama ceritanya gitu. Karena emang sekarang kalau kita nonton movie ya, nggak tahu ini umur gue makin tua juga atau gimana,
Kalau tua gue apa aja? Nggak, gue nggak bohong. Karena waktu gue di umur 20-an, gue nonton film tuh jarang banget ketiduran di bioskop. Semenjak gue 30-an, gue sering banget ketiduran di bioskop, Jack. Iya. It is me. AC kok enak. Enggak, gue lagi makin nanya. Gue rasa lu sebelum nonton makan dulu kali. Harusnya jangan, ya nggak sih? Biasa kan orang-orang biasa makan dulu baru habis itu nonton. Nah itu Terus kenyang nggak bisa. Nonton dulu baru makan. Enggak, gue tanya jujur, kalian semakin bertambah umur sering nggak tuh yang namanya ketiduran di bioskop? Enggak biasa. Lu doang aneh lu. Enggak. Jujur aja lu. Gua enggak. Tapi sabar. Tebak umur gue berapa? Kalau dilihat dari komiknya berapa ya, J? Jigo. Jigo tuh berapa? Ya ampun. Emang muka Cina. Cina Inter gue ya. Mana sih? Bro, Karawaci represent. Cina 25. Masa Cina enggak tahu Jigo sih? Enggak tahu gua tuh Jigong. Go tuh Goban. Iya, Go 5. Ji itu 2. Jigo 25. Iya, Jigo 25. Oh, kelihatan 26. 25, lu berapa? 26. Oh iya, hampir lah ya, hampir. Bahkan Tapi banyak orang yang bilang dia umurnya kayak Iya, karena banyak orang Iya. bukan emang tau nggak, karena semua yang sebut gue lebih tua tuh apa? Tika itu film lu yang paling baru, Teka-teki Tika. Itu emang filmnya bagus. Plot twistnya tuh tentang kayak gimana keluarga Chinese tiba-tiba ada anak satu cewek datang bilang aku anakmu itu. Oke. Yuk kita final dari film-film ini dari Iya. Teka-teki Tika. Iya. Durasinya berapa lama sih? Durasinya sekitar, ini durasi film gue yang termasuk bukan termasuk, so far paling pendek. Biasanya tuh gue sampai 90 sampai 100 menitan. Oke. Ini film 80 menitan. Wow. Iya, 1 jam 20. Makanya lo tadi bilang 1 padat jam banget. 20. Iya, karena gue pengen nge-trim di editing supaya gue pengen pacingnya itu cepet gitu. Jadi ya Orang nggak ngantuk ya? kalau alurnya gue pengen alurnya itu cepet gitu. What should people expect dari nonton? Mereka plotnya udah tahu pasti. Dan misalnya nih lu bisa ngomong di film lu ke penonton-penonton yang lagi nonton, apa sih yang lu mau bilang kalau mereka abis kelar nonton, lu mau ngomong apa ke mereka? Ya, what to expect adalah don't expect film yang seperti biasanya gue bikin, that's for sure gitu. Film ini bukan film komedi, but I still do hope bahwa film ini bisa ngasih entertainment in a different way aja gitu. Jadi bukan komedi yang lo laugh out loud gitu, cuman gitu. Pengennya sih gitu. Pengennya lo. Gak tahu ya. Ternyata orang nonton lempeng gitu bisa juga. Gitu. Namanya juga ngarep ya kan. Enggak, tapi gue jadi sekarang punya 2 film yang gue bisa diajak. Apa satu lagi? Satu lagi yang itu, yang apa, film yang Kareza. Gue utang Seperti dia. Oke. Utang dia buat nonton, sekarang gue utang lu nonton ini. Jadi gue ada 2 alasan buat jalan sama. Seperti itu buruan gebetan. Buruan. Iya. Udah tayang kalau itu. Iya, akan. Tenang akan. Iya. Oke, jadi itu. Nah, sebelum kita akhirin cerita Teka-teki Citanya, kita mau kasih tahu di akhir acara, akhir segmen kita ada. Kita selalu nanya rekomendasi di minggu ini. Ada rekomendasi apa? Boleh film lu boleh makanan yang lu lagi suka makan, lagi apa? Tempat yang lu lagi suka kunjungin, apa produk yang lu beli? Atau nonton bioskop enaknya di mana nih yang lagi berbeda? Ya bisa kasih tahu. Oke. Rekomendasi apapun ya. Apapun. Termasuk film kamu. Iya, film gue ya jangan lah. Dari tadi udah jualan, kasihnya jualan banget, Cina banget gue. Ya, coba gue pikir. Emang. Rekomen ini harusnya sebelum taping dikasih pertanyaannya nih. Jadi gue mikir dulu. Mampus emang. Oke, nih. Kita dulu deh. Lu dulu. Kalau gue dulu. Lagi apa? Gue cuma mau kasih tahu gue baru ulang tahun. Thank you guys. Atas ucapan. Di mana unsur rekomendasinya coba? Orang lagi disuruh ngasih rekomendasi. Jadi jangan lupa kalau kalian mau kasih hadiah kirimin NFT. Gue punya. Gue kirimin NFT Syahrini ya. Mau nggak? Lu mau terima nggak? Bisa karena gue cuma Ethereum doang. Oh, Ethereum doang. Wallet Sorry. Joe.it. Aduh, oke. Joe.it. Oke, siap. Anjing emang Cina bangsat. Kalau gue mau rekomendasinya, gue baru nemu ini kemarin. Kemarin tuh dia baru kerjasama sama Zodiac. Keluarin dia ternyata udah lama, namanya itu lunch for my husband. Oke. Kayak itu lu bisa order ordernya harus dari Instagram ya, sih, itu apa? WhatsApp segala macam. Itu lunch for karena Cina bukan selatan, jadi lu mesti kasih Cina Selatan. Hati-hati bro. Oh, gue tahu mau rekomend apa selanjutnya. Oke, lunch for my husband itu literally dia dari awalnya pas pandemi dia bikinin lunch buat suaminya, terus sekarang dijualin. Oke. Jadi kayak sandwich apa aneh-aneh, dan itu
Wah kemana sih? Gue coba enak banget. Namanya bagus banget ya, Lunch for My Husband. Emang anak branding nanti pas gue sini emang anak branding jadi keren. Oke, Lunch for My Husband. gara-gara lo sebut makanan, gue tuh kan suka banget nastar ya. Jadi kalau udah mau festive season gini, teman-teman gue yang tahu suka ngirimin nastar. Kemarin gue dapet nastar. Biasanya nastar itu kan bunder-bunder. Ini nastarnya individually wrapped gitu. Jadi satu nastar satu. Kayak Ferrero Rocher gitu. Iya, dibungkus satu gitu. Wow. Terus bentuknya kotak. Terus luarnya crunchy gitu, dalamnya nanasnya banyak banget. Aduh enak banget. Namanya brownie, BRAUNI. Brownie BRA, karena mereka jualan brownies juga apparently. Oh oke. BRAUNI. Kalau nggak salah ini brownie.id apa. Pokoknya lu ya, brownie aja pasti udah ada. Editor kita kasih foto ya. Nih. Nastar enak banget. Kalau lu suka nastar cobain brownie. Okay. So good. Brownie, oke. Random banget ya dari Lunch from Itu rekomendasinya dari KRS. Orang Cina suka makan emang enggak apa-apa. Iya. But that's all. Thank you so much guys. KRS, thank you banget. Terima kasih. Buat kalian jangan lupa saksikan nontonnya. Pokoknya 23 Desember di bioskop. 23 Desember di bioskop. 23 Desember bro, sebelum Natal. Di semua bioskop ada ya. Harusnya ada, hampir semuanya harusnya. Penonton. Karena ada Spider-Man juga, jadi kita rebutan layar. Jangan insecure juga. Rebutan layarnya sama Spider-Man iya dari sih, bro. aduh, yuk, apa beli Indonesia yuk. Support Indonesia yuk, proud yuk. Jangan lupa buat kalian komen di bawah, subscribe juga Ernest, gue Jejo, gue Kevin, gue Ernest Prakasa. Thank you so much, see you next time. Mau premier Jo, mau datang nggak? Mau. 16, sempet nggak lo?